warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Janatul Hairi. Em, Acara kegiatan ini adalah seri diskusi Desember P2G ya, yaitu membaca Henry Giroux ya. Saya sendiri Iman Janatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi di Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Rahmat Hidayat ya yang masih mau ya membuka pengetahuannya tentang Henry Giroux ini agar ya terutama teman-teman pendidik telah memahami bagaimana medan perjuangan dari dunia pendidikan, guru, pendidik, anak-anak muda juga termasuk. Dan terima kasih juga Mas Abil sudah hadir karena orangnya kelihatan nih, Mas Rian, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Raffi, Mas Anggi di rumahnya dengan kolam ikannya tuh luar biasa. Mas Aditya, Mas Dimas, Mas Ilham, Mbak Laila, dan Mas Surifudin. Aduh, ada Pak Surifudin ini. Dan juga teman-teman Mas Alfian tentu saja. Saya peserta dari kegiatan ini, cuman tadi ada kesalahan teknis, jadi hari ini moderatornya saya, karena Mas Alfian ini yang seharusnya menjadi moderator, ini sedang terkendala teknis ya. Mungkin kendala teknisnya nanti bisa dibuatkan penjelasannya di kontennya Mas Alfian ya. Ini kenapa ya seperti itu. Lumayan kan bisa jadi penjelasan. Oke baik teman-teman, saya tidak panjang lebar, jadi saya hanya akan menceritakan kegiatan ini adalah seri diskusi Desember P2G. Jadi P2G itu punya seri diskusi, salah satunya Tadarus P2G, lalu juga seri diskusi Desember P2G, dan secara berkala memang kami mengadakan webinar. Ya. Nah, saat ini kita sedang membahas secara tematik yaitu guru sebagai intelektual publik. Nah, guru sebagai intelektual toh ya dia di kelas dan di sekolah tentu saja ya pekerjaan sehari-harinya sebetulnya sangat intelektual gitu. Jadi kalau dibilang politik dan non politik, gimana ya? Pendidikan itu kan sebetulnya produk politik juga ya sebetulnya. Nah, dalam memahami guru sebagai intelektual publik, kita juga ya harus bersanad lah. Salah satunya ya sanad melalui Pak Henry Giroux ini yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat Hidayat selaku Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Yang akan kita bahas adalah tentang pendidikan untuk kaum muda. Nah, dalam buku America's Education Deficit and the War of Youth. Saya tidak akan panjang lebar menceritakan ini ya, tapi um, ada kadang-kadang dikotomi ya yang sangat laten gitu ya bahwa para pendidik ini gitu ya mendisiplinkan, menertibkan anak-anak muda gitu. Tapi pada satu sisi kita melihat ya Heri Gudok ini punya harapan ya terhadap anak-anak muda ini bisa menjadi, saya nggak bisa pakai agent of change ya, kayaknya udah sering disampaikan agent of change itu di beberapa kegiatan. Kita bisa melihat sebagai kalau Henry Giroux menyebutnya war ya, the war of youth. Nah, kira-kira anak-anak muda ini sedang berperang dengan apa, untuk siapa, dan arahnya kemana. Dan kita sedang mengambil sampel Amerika gitu ya. Moga saja ini ada kaitannya dengan yang ada di Indonesia. Dan Pak Rahmat Hidayat ini, karena spesialisnya di sosiologi pendidikan, akan menceritakan ya bagaimana perspektif Henry Giroux ini terhadap buku yang akan kita bahas ini. Oke, mungkin itu saja pengantar dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi yang sudah hadir. Saya akan serahkan kepada Pak Rahmat untuk menjelaskan. Silahkan dipersiapkan apakah share screen sendiri atau lewat admin atau seperti apa. Terima kasih. Ya, oke, makasih. Tes dulu, suara saya jelas nggak? Oke, saya lagi di luar, jadi Sangat mudah-mudahan jelas. suara saya jelas. Oke, ya, sore ini kita akan bukan menuntaskan ya, dan bukan pertemuan terakhir, karena kalau kita bicara Giro itu, oh itu banyak sekali topiknya ya, banyak sekali topiknya dan memang nggak pernah tuntas gitu ya. Jadi kalau kalau kita hanya menyediakan waktu empat sesi itu sebenarnya nggak cukup gitu ya. Kenapa nggak cukup? Karena memang topiknya banyak banget ya, topiknya banyak banget dan justru itu membuat kita sebenarnya antusias dan selalu penasaran bahas apa lagi, topiknya apa lagi ya, gitu ya yang ingin kita bicarakan gitu ya. Tapi
kira-kira sebagai langkah awal dari P2G ini sebagai istilahnya tes ombak lah gitu ya, tes ombak, dan ternyata kita dapat peserta yang konsisten gitu ya. Ya sekarang karena memang mungkin di akhir tahun liburan jadi ya it's okay lah gitu ya. Nah, Henry Giro itu yang sudah dijelaskan di sesi saya, sesi Bung Ferry, sesinya Kang Anggi juga di minggu lalu itu memberikan dua hal ya menurut saya, menyediakan basis teoretik ya. Basis teoretik untuk menjelaskan bukan hanya pendidikan ya. Pendidikan itu adalah salah satu topik aja, tapi menjelaskan menyediakan menjadi basis intelektual, basis teoretik untuk mengangkat isu-isu sosial, isu-isu publik di masyarakat di dalamnya soal pendidikan, social justice gitu ya, ketidaksetaraan, kemudian neoliberalisme dan seterusnya. Itu menurut saya poinnya di situ. Yang pertama. Yang kedua adalah uh, Giro bergerak dari basis teoretik kepada gerakan sosial, ya, kepada gerakan sosial. Kenapa bergerak dari teoretik ke gerakan sosial? Karena dari basis intelektualitas itulah kemudian ini mendorong lahirnya gerakan-gerakan sosial ya di berbagai negara gitu ya, yang terinspirasi oleh pengaruh pemikiran yang Giro. Jadi Anda bisa bayangkan dengan literatur-literatur tulisan-tulisan Giro itu membawa mengkapitalisasikan pemikiran-pemikiran tersebut jadi satu aksi yang nyata, satu gerakan yang nyata untuk melakukan perlawanan, gerakan-gerakan perlawanan gitu ya, perlawanan terhadap terhadap kapitalisme, terhadap neoliberal, terhadap uh, oligarki misalnya gitu ya, terhadap kelas-kelas dominan, kelas-kelas penguasa, white white people misalnya gitu ya. Dan itu tidak banyak orang yang mengetahuinya begitu ya. Karena orang hanya menganggap bahwa ini adalah teoretik, hanya teoretik ansih gitu ya, di level teoretik saja gitu ya. Tapi tidak banyak yang menjelaskan membawa ini sebagai satu gerakan yang lebih praksis gitu ya, gitu. Sama dengan Freire sebenarnya. Ketika teman-teman membaca buku-buku literatur Freire misalnya tentang pedagogy of the oppressed misalnya gitu ya, orang kan hanya melihatnya adalah wah ini hanya hanya satu teoretik, satu perspektif teoretik, uh, banking education, pendidikan hadap masalah dan seterusnya gitu. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya dari buku kecil itulah sebenarnya itu melahirkan satu gerakan sosial pada level global, ya, gerakan-gerakan untuk mengadvokasi kelompok-kelompok miskin, masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang dibodohi oleh oleh kalangan rohaniawan, teologis misalnya gitu ya, oligarki itu ada di negara-negara, di berbagai negara, terutama negara-negara Amerika Selatan sebenarnya gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman kita semua untuk melakukan refleksi bahwa membahas mendiskusikan pemikiran Jiro itu tidak pernah tuntas sampai dengan hari ini, tapi mendorong melecut kita untuk bergerak lebih jauh lagi sebenarnya. Nah, pada level kedua ini sebenarnya P2G masuk ke situ sebenarnya. Ya, jadi P2G masuk ke situ untuk terlibat gitu ya, terlibat dalam diskursus advokasi sebenarnya gitu ya. Advokasi, kemudian peningkatan kapasitas, pembelaan terhadap kelompok-kelompok guru-guru yang yang tertindas gitu ya oleh kebijakan struktural negara gitu ya. Situ poinnya sebenarnya gitu ya. Jadi uh, buat kita sebenarnya uh, ini selalu ada dialektis gitu ya, antara teoretik yang dijelaskan oleh Giro dengan pedagogi kritisnya, kemudian dengan emansipatorisnya gitu ya. Nah, tapi yang kedua juga adalah kita harus juga mengkaitkannya pada level apa? Pada level gerakan sosial yang lebih praksis gitu ya, yang lebih kerja-kerja di akar rumput gitu ya, yang lebih bekerja di ranah akar rumput. Jadi ini yang uh, levelnya tidak pernah. Jadi dialektika ada teori dengan praktik gitu ya.
Nah, eh, memang kelihatannya tadi yang saya bilang banyak pada level yang teoretik gitu ya. Tapi kalau gerakan-gerakan gerakan-gerakan akar rumput sebenarnya itu banyak yang melakukan itu untuk terinspirasi dari pemikiran Jiro itu. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan di sore ini gitu ya. Sekaligus mungkin semacam semacam apa ya, semacam apa overview ya, semacam overview dari tiga pertemuan sebelum tentang Jiro ini bahwa eh, kita menyediakan satu sisi menyediakan basis intelektualisme buat siapapun itu tidak terlokalisir bahwa itu adalah harus guru, dosen atau mahasiswa, ya, atau Anda yang mau sebagai seniman, budayawan, itu Anda bisa masuk di level itu. Tapi yang kedua adalah juga kita harus bergerak lebih jauh lagi untuk mengkapitalisasikan pemikiran Jiro itu ke dalam satu gerakan sosial. Nah, P2G itu masuk ke dalam dua ranah ini, gitu. Masuk ke dalam ranah di level teoretiknya sekaligus terlibat dalam gerakan-gerakan advokasi guru ya dan seterusnya gitu ya. Oke, itu saya izin share screen. Oke, apakah kelihatan screen saya? Terlihat, terlihat. Oke. Nah, ini buku yang menarik ya dari Jiro, Education Deficit and the War on Youth. Nah, eh, pertanyaannya kan begini kira-kira. Kenapa sih sebenarnya Jiro itu concern dengan youth gitu kan sebenarnya? Di luar soal social justice, education, neoliberal gitu kan, pedagogi kritis gitu ya. Nah ini menjadi pertanyaan yang menarik menurut saya gitu ya. Uh, dan judul bukunya di sini kan, Reform Beyond Electoral Politics. Gitu. Nah, ini yang saya bilang bahwa jangan sampai kita mensimplifikasikan pemikiran Jiro itu hanya pada ranah atau kajian pendidikan, tapi pendidikan adalah sebagai isu yang lebih luas lagi soal itu ya, soal social justice gitu ya, soal kemudian apa climate change juga di situ masuk sebenarnya gitu ya, itu ada di bagian di ranah tersebut. Oke, nah ini nah tadi pertanyaannya adalah kenapa concernnya kepada youth gitu kan, kepada anak muda. Nah ini karena di sini ada poinnya adalah ada yang menjadi pintu masuknya oleh Jiro itu adalah terkait dengan neoliberalisme di sini dan ya consumption culture ya. Jadi atau kalau kalau kita nyebutnya inilah budaya populer gitu ya, pop culture lah gitu ya. Pop culture atau consumption culture. Nah, itu yang kemudian memberikan pengaruh ya, yang memberikan pengaruh bagi anak-anak muda di Amerika. Tadi kata Bung Iman, memang konteksnya ada di Amerika gitu ya. Memang konteksnya ada di Amerika. Tapi sebenarnya kalau kita coba lebih kritis lebih jauh sebenarnya itu kalau kita tarik dalam konteks Indonesia sebenarnya itu pasti ada kaitannya. Dan sekarang yang kita alami di Indonesia itu sebenarnya bagian dari yang tahun 80-an itu berlangsung di Amerika, 80 90 itu berlangsung di Amerika dan sekarang berlangsunglah di Indonesia seperti itu ya. Nah, disinilah kemudian karena sistem kebijakan neoliberal itu memberikan dampak buruk pada pendidikan, hak sipil, dan masa depan anak muda. Itu yang kemudian mengancam masa depan mereka. Jadi anak-anak muda kira-kira itu anak muda itu berada pada satu kondisi di mana secara struktural ya, itu dikorbankan ya, termarginalkan secara struktural oleh kebijakan neoliberal Amerika tersebut. Gitu. Nah, jadi di sini ini yang saya suka ya sebenarnya. Buku ini tuh eh, kalau saya baca di beberapa buku di hampir semua buku-buku Jiro itu ya, itu Jiro itu buat saya ya secara pribadi itu menjadi semacam memprovokasi gitu ya, memprovokasi secara intelektual untuk melawan terhadap terhadap kekuasaan dominan gitu ya, otoritas gitu ya. Masuk ke sini.
itu melawan pengaruh destruktif neoliberalisme pada pendidikan dan generasi muda. Nah, memang ada pendidikan di situ, tapi pendidikan dalam konteks yang lebih luas gitu ya. Di sini bahwa Zero menegaskan bahwa masa depan demokrasi bergantung pada pembaruan sistem pendidikan yang mendukung pendidikan kritis dan keadilan sosial. Nah, kan soal apa? Soal social justice juga di sini gitu. Jadi ini yang menurut saya menjadi penting di sini. Nah, apa poinnya di sini? Nah, poinnya adalah di sini ada neoliberalisme, pendidikan, dan kondisi generasi muda di Amerika Serikat. Tadi yang disebut oleh Bung Iman, war, perang, ya, perang terhadap anak-anak muda di sana. Nah, di sini, coba kita lihat di sini. Ini kira-kira kalau saya coba petakan ya, eh, ada relasinya. Di mana relasi antara pendidikan dan neoliberalisme? Ini kebijakan neoliberal, sorry, ini typo. Kebijakan neoliberal, kemudian ada fokus pada keuntungan atau ya kapital gitu kan. Kemudian ada investasi pribadi di sini, kemudian ada sumber daya manusia yang terbatas, ada konteks sejarah dan politik pasti gitu ya. Dan ada terkait dengan penggunaan data dan studi kasus yang menjadi bagian penting dalam buku ini gitu. Nah, di sini dan ada juga komodifikasi pendidikan, ya. Pendidikan diprivatisasi, diukur oleh hasil standar dan diorientasikan pada pasar kerja, mengabaikan aspek-aspek sosial dan humanis. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai komodifikasi pendidikan sebenarnya itu udah di warning sama Jiro sebenarnya gitu ya. Tahun 80-an Amerika sudah mengalami ini gitu ya, dan Jiro sudah dengan lantang mengatakan ada komodifikasi pendidikan. Kita kita sejak undang-undang PHP itu ditolak ya, tapi berlangsung berikutnya komodifikasi pendidikan dengan berbagai macam cara gitu ya, dengan berbagai macam packaging gitu ya. Tapi esensinya adalah komodifikasi pendidikan sebenarnya. Dan juga ada terkait dengan penurunan kualitas gitu ya. Pendidikan umum dipandang sebagai beban anggaran, mengakibatkan pemotongan dana, dekatnya biaya pendidikan, dan ketimpangan. Nah, ini kan yang kira-kira sekarang sedang terjadi sebenarnya. Jadi kita bicara mengenai APBN 20% misalnya gitu kan. Kita bicara mengenai PTNBH misalnya begitu kan. Ya. Tapi sebenarnya kita secara tidak langsung dan tanpa disadari oleh publik itu sebenarnya terjadi penurunan kualitas. Orang kita rame-rame merayakan, wah ini PTNBH, selamat sudah menjadi PTNBH, selamat sudah anggaran anggaran 20% gitu kan, gitu kan. Tapi 20%-nya buat apa? Apakah buat meningkatkan kualitas pendidikan, gitu kan? Apakah itu berimplikasi kepada peningkatan kapasitas skill guru-guru misalnya? Atau jangan-jangan ya hanya buat belanja pegawai aja sebenarnya, nggak ada kaitannya, nggak ada perubahan langsung dengan kualitas pendidikan itu sendiri sebenarnya gitu, ya kan? Ya, besok misalnya rame-rame PPN 12%, ya itu sebenarnya bagian dari dari negara yang terlalu 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 intervensi di situ gitu ya. Pemotongan dana, kemudian biaya pendidikan meningkat dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, di sini yang menarik adalah nah ini mulai terjawab ya. Kenapa Jiro itu concern dengan ini ya, dengan youth ya, karena Henry Jiro menyebutnya generasi muda di Amerika dalam krisis gitu ya. Krisis yang sangat akut di sana gitu. Nah, di sini Jiro menyebut generasi muda di Amerika menghadapi berbagai bentuk perang, baik perang secara ekonomi, budaya maupun sosial. Wah, ini sudah ngeri banget kalau kita lihat di sini ya. Perangnya apa? Karena mereka dihadapkan dengan struktur politik, struktur ekonomi, struktur budaya dan sosial yang membuat mereka itu semakin terancam gitu. Ya, kelihatan mereka sedang happy gitu ya, sedang happy, sedang sedang menikmati gitu ya. Tapi sebenarnya itu ada dalam satu suasana di mana mereka itu sedang kayak perang gitu. Perangnya itu bukan perang seperti perang Ukraina, Rusia di Timur Tengah, bukan, tapi perang perang terhadap uh, relasi mereka dengan negara, relasi mereka dengan pendidikan dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini turunannya ini menurut saya menarik ke sini. Ada penjelasan-penjelasan berikutnya gitu ya.
Utang pendidikan. Mahasiswa terjebak dalam utang besar akibat biaya pendidikan yang tinggi. Nah, kalau di Amerika memang mahasiswa itu diberikan bisa diberikan ada hak untuk hutang gitu ya, loan kepada kampusnya. Nanti kalau udah lunas bisa dikembalikan. Nah, ini kan hampir mau diterapkan di Indonesia gitu ya. Ketidakamanan ekonomi, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak meskipun memiliki gelar akademis. Kekerasan struktural, ya, meningkatnya kekerasan institusional terhadap pemuda, termasuk rasisme sistemik dan pengurangan hak-hak sipil. Nah, ini yang menjadi problem juga. Jadi, anak-anak muda yang dari kulit hitam itu semakin hilang masa depannya. Dan mereka sedang menghadapi perang yang namanya apa? Perang rasisme itu. Gitu. Rasis. Jadi bayangkan, rasismenya adalah rasisme yang sistemik gitu ya. Ini kan ngeri juga, gitu. Rasisme yang sistemik yang membuat kita orang-orang semakin anak muda semakin hilang misalnya. Nah, di sini yang menarik berikutnya apa? Anak-anak muda itu terancam atau berada dalam yang bernama budaya ketakutan dan anti intelektualisme. Nah, ini kita sempat rame-rame nih. Kita di Indonesia sempat dulu ada satu tulisan di Kompas. Saya ingat di Kompas, yang Indonesia adalah Pak Robert, ya, Robertus Robert. Itu menulis di Kompas, opini Kompas berjudul anti intelektualisme. Ya, kira-kira berapa tahun, 3 tahun atau 4 tahun lalu lah, atau sebelum COVID kalau nggak salah. Itu menarik tulisan Kompas itu. Yang mana menjelaskan satu fenomena di mana orang-orang itu, masyarakat itu, mereka terutama negara itu melakukan kebijakan-kebijakan kepada rakyat, tapi kebijakan-kebijakannya itu dilakukan tidak didasarkan pada misalnya uh, oleh naskah akademik, oleh riset, oleh survei atau oleh apa, tapi oleh hanya berdasarkan misalnya oleh kepentingan mereka, hanya berdasarkan oleh perasaan mereka, hanya asumsi-asumsi lah gitu ya. Itu yang kemudian kebijakan-kebijakan yang disebut sebagai kebijakan anti intelektualisme misalnya gitu ya. Nah, di sini Jiro mengkritik bagaimana budaya media dan politik menciptakan suasana ketakutan yang digunakan untuk membungkam pikiran kritis. Ya. Anti-intelektualisme, kritik terhadap bagaimana pemikiran kritis dianggap berbahaya atau tidak relevan. Nah, ini juga hati-hati ya. Sekarang saya melihat di rezim Prabowo Gibran, itu ada upaya dari Prabowo itu untuk meng, untuk mengglorifikasi, untuk mengamplifikasi yang bernama kebijakan-kebijakan anti intelektualisme. Saya melihat di beberapa kesempatan itu Prabowo mengkritik misalnya profesor-profesor di Indonesia banyak yang tidak setuju dengan kebijakan makan siang gratis misalnya. Atau suatu saat Prabowo pernah mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan profesor-profesor, tapi saya lebih percaya kepada guru politik saya yaitu Jokowi. Nah, itu kan sebenarnya udah menunjukkan anti intelektualisme di situ sebenarnya gitu ya. Karena apa? Karena profesor-profesor itu dianggap berbahaya oleh oleh Prabowo dan sehingga Prabowo lebih percaya kepada siapa? Kepada Jokowi yang menjadi sumber atau mentor intelektualnya, mentor politiknya Prabowo misalnya ya. Ini oke. Nah, di sini. Nah, apa yang menjadi penting di sini adalah Jiro memberikan satu satu pemikiran bahwa pendidikan itu adalah sebagai alat untuk melakukan emansipatoris lah kira-kira gitu ya. Kalau kita mengacu ini sebenarnya ini kan ada turunannya dari pemikirannya Marx sebenarnya gitu ya tentang emansipatoris itu gitu ya. Jadi Jiro mengadvokasi pendidikan kritis yang terinspirasi oleh pemikiran Paulo Freire sebelumnya gitu ya. Misalnya pendidikan harus membangun kesadaran sosial, mengajarkan keadilan sosial dan mengembangkan pemikiran kritis sebenarnya gitu. Nah, ini yang hilang di Amerika gitu ya pada dekade 80-an, 90-an yang mana anak-anak muda itu berada pada budaya ketakutan dan semangat anti intelektualisme di situ. Nah, yang menarik juga adalah dari buku ini sebenarnya ini adalah menawarkan perspektif interdisipliner. Jadi yang menarik dari Jiro ini adalah ketika kita membaca pemikiran dari Jiro ini sebenarnya berada pada perspektif interdisipliner. Jadi Anda mau berada pada standing akademik intelektual atau teoretiknya sosiologi, antropologi, politik, misalnya kebijakan publik gitu ya, atau youth studies atau demografi atau sastra itu bisa masuk ke situ.
Sastra jadi sastra perlawanan, sastra yang kritis. Hukum jadi hukum yang kritis. Gitu ya. Ekonomi pun bisa jadi ekonomi yang kritis. Gitu. Karena dengan menggunakan penjelasan ini sebenarnya. Jadi Jiro mengacu pada pemikiran tokoh seperti Paulo Freire dan Antonio Gramsci. Gitu ya. Nah, makanya sebenarnya menurut saya ini penting untuk bisa memetakan dan ini kan terbuka untuk diskusi ya. Misalnya teman-teman yang berada pada legal studies, dia punya kesempatan untuk bisa mengembangkan yang namanya adalah legal studies atau the critical legal studies gitu ya, seperti itu. Atau sastra menjelaskan untuk sastra kritis gitu, sebagai sastra perlawanan. Itu kan menarik sih. Atau teman-teman yang bergerak dalam bidang teater, seni gitu ya. Nah, itu seni sebagai alat perlawanan. Tapi inspirasi jelas dari teoretik dari Freire, dari siapa gitu ya. Seperti itu. Nah, yang menarik ini adalah fokus pada generasi muda tadi, youth studies. Kelompok yang paling rentan terhadap dampak buruk dari sistem neoliberal. Nah, ini yang saya khawatirkan sekarang. Anak-anak Indonesia sekarang, Gen Z, mereka mungkin tidak merasa sadar bahwa mereka sedang dalam bayang-bayang neoliberal sekarang, gitu ya. Mereka sedang dalam bayang-bayang ancaman PTNBH. Mereka sebentar lagi mungkin akan lagi rame-rame terkait dengan sekolah unggulan misalnya gitu kan. Itu kan ancaman-ancamannya dan sekaligus kalau kita bicara dalam perspektifnya NDG itu mungkin war ya. War untuk mahasiswa di PTN, war untuk mahasiswa di mana gitu ya. Jadi ini yang menurut saya harus lebih dijelaskan atau di apa di, diamplifikasi namanya gitu ya. Menjelaskan mengenai ancaman pengangguran, budaya konsumsi gitu ya. Kemudian budaya ketakutan, kemudian anti intelektualisme juga gitu kan. Nah, ini kan sekarang kan terjebak gitu. Kita terjebak pada misalnya dengan fenomena AI ya. AI itu kalau kita kemudian ter terhegemoni oleh AI, itu sebenarnya hati-hati kita berada dalam bayangan ancaman yang disebut anti intelektualisme di situ gitu ya. Karena anak-anak muda dia tidak bisa berpikir kritis tanpa dibantu oleh AI. Ya, gimana mereka mau kritis? Lalu mereka ngerjain semua pakai AI, pakai ChatGPT dan seterusnya gitu kan. Nah, itu poinnya. Nah, ini yang menjadi penting juga di sini sebenarnya. Nah, ini balik ke pertemuan pertama, atau mungkin ada irisan dengan pertemuan kedua dan ketiga tentang vertikal pedagogi di sini ya, gitu ya. Jadi buku ini adalah memberikan dorongan kuat terhadap pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membangun pemikiran kritis dan kesadaran sosial. Ini menginspirasi transformasi iya. Jiro tidak hanya mengkritik, ciri khas utama Jiro memang mengkritik, tapi juga untuk mendorong pembaca untuk melihat pendidikan sebagai alat emansipasi. Kan sama, di P2G juga kita ingin melihat bahwa Anda guru-guru itu tidak hanya menjadi guru, tapi guru yang punya kekuatan sebagai apa? Sebagai fungsi emansipatoris, gitu ya. Membebaskan guru-guru dari pembodohan, dari penindasan guru-gurunya di apa ditata dulu, guru-guru dicerdaskan dulu, dihebatkan dulu, baru kemudian bisa mengajar anak-anak dengan kreatif, lebih inovatif gitu. Gurunya merdeka dulu, gurunya kritis dulu, baru ke anak-anak. Itu adalah emansipatoris ya. Dan ada rekomendasi politik ya. Jiro menyarankan pendidikan kritis berbasis nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial sebagai solusi. Social justice itulah yang kemudian menjadi salah satu milestone, menjadi ciri utama dari kepemikirannya Henry Jiro di beberapa referensi yang ada sebenarnya. Nah, ada beberapa catatan dari saya ya tentang buku ini. Jadi buku ini pertama eh, menggabungkan analisa kritis yang mendalam dengan solusi praktis dan idealistis. Eh, relasi antara relasi antara neoliberal, pendidikan dan generasi muda itu menjadi penting sih. Ya. Jiro tidak hanya menggambarkan tantangan yang dihadapi generasi muda, tetapi juga memberikan visi untuk pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan transformasi. Ini yang menurut saya menarik ya. Dan orang mengatakan ini utopia, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara lebih lebih seksama, enggak juga. Karena kalau kita bicara mengenai pendidikan yang lebih inklusif, mengenai keadilan dan transformatif, itu bisa kok kita gunakan di ruang kelas kita itu. Itu bisa kok kita gunakan kalau kalau teman-teman yang jadi guru, dosen, akademisi, itu bisa kok kita gunakan
ruang-ruang kelas dengan melahirkan pendekatan inklusif, keadilan, transformatif, misalnya. Jiro dengan tajam mengungkapkan bagaimana kebijakan dan budaya neoliberal telah merusak sistem pendidikan dan demokrasi. Ini yang saya kira efeknya mungkin sampai sekarang masih ada ya. Neoliberal itu menjadi satu momok yang terus membayang-bayangi praksis pendidikan kita dan bukan hanya pendidikan tapi juga dalam semua aspek yang ada. Dia menunjukkan bagaimana fokus pada pasar bebas, privatisasi dan individualisme ekstrim yang merusak fungsi sosial pendidikan. Nah, ini yang menarik. Saya selalu menarik memberikan satu quote ya. Ya, jadi pendidikan pedagogi itu tidak hanya sebagai sebuah training, gitu ya. Ini terkait ya tentang secara kritis mengajarkan anak orang-orang untuk bisa melakukan apa self refleksi diri, ya, capable, punya kapasitas untuk menekankan relasi kritis mereka dengan orang lain dan dengan dunia yang lebih luas. Jadi apa yang maksud dengan refleksi? Self reflect atau refleksi diri itu membawa kita, memanggil kita sebenarnya sejauh mana kalau Anda jadi guru, bisa nggak Anda melakukan refleksi dirinya gimana? Apakah sudah mengajarkan membawa anak-anak pada level yang kritis, atau baru pada level yang awal hanya untuk just knowing gitu. Yang di sesi awal saya sampaikan hanya sebatas knowing knowledge, pengetahuan yang umum gitu ya. Tapi tidak pada level yang lebih tinggi lagi, yang lebih reflektif, yang lebih mendalam ya. Yang kalau hanya sebatas pengetahuan itu kan level pertama. Tapi lebih dari itu apa? Lebih lebih reflektif, lebih critical gitu ya. Dan isunya isu yang lebih luas soal keadilan sosial, soal kemiskinan, soal kesetaraan misalnya gitu. Dan relasi dengan mereka, relasi dengan orang lain dan dengan budaya yang lebih luas. Ya, jadi di sini melihat bahwa pendidikan itu, pedagogi itu dalam cara pandang ini tidak hanya penting tentang kritikal dan intelektual kompetensi gitu, tapi juga adalah bagaimana seseorang mampu untuk mengintervensi, untuk bisa lebih mengintervensi secara kritis di dunia. Itu yang paling penting. Ini kan sebenarnya berusaha menarik sekali. Kalau kita lihat kutipan ini membawa kita bahwa Anda menjadi guru, menjadi seniman, menjadi budayawan, menjadi rohaniawan, bisa nggak berada pada level ini? Nah, ini Jiro memberikan satu kutipan yang menurut saya menarik seperti ini. Ya. Oke, saya kira itu untuk pemantiknya. Nanti kalau ada respon atau tanggapan dari teman-teman, saya persilakan dan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas paparannya Pak Rahmat ya. Quote tadi itu memang cocok ditaruh di akhir ya, karena fenomena mengajar critical thinking tapi nggak bisa dipakai gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ngajarin anaknya kritis tapi gurunya nggak kritis, itu kan problematik juga ya. Apa saya kira itu paradoks yang sering terjadi di dunia pendidikan kita, Pak Rahmat ya. Saya hanya mengelaborasi saja dan saya kira ini penting untuk dipikirkan formulanya seperti apa. Oke, di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dan di Zoom sudah ada dua orang yang mengangkat tangan. Kita yang mengangkat tangan dulu kali ya, dari Mas Dimas Wira dan Mas Rifai ya. Mas Dimas dulu kali ya. Mas Dimas silahkan kalau bisa on cam lalu berbicara untuk memberikan pertanyaan. Perkenalan diri terlebih dahulu mungkin ya. Terima kasih. Baik, apa suara saya jelas? Jelas? Oke, perkenalkan saya Dimas Wira. Selamat sore Pak Rahmat. Eh, saya guru sosiologi dari Bekasi. Sebelum ke pertanyaan, izin ikut merespon ya soal anti intelektualisme ya. Kalau
tadi Pak Rahmat menyinggung anti-intelektualisme itu dinarasikan oleh presiden lewat ketidakpercayaannya pada profesor. Narasi lain yang perlu diperhatikan adalah narasi soal demokrasi atau politik santun ya. Itu bayangan saya ke depan nanti akan ada kategori tuh mana mana narasi yang dikategorikan sebagai santun dan yang tidak santun gitu. Jadi mungkin nanti ada screening-screening yang dilakukan pemerintah terhadap narasi yang dianggap santun dan tidak santun. Eh, Berikutnya soal Ciro itu dari sesi-sesi yang sudah saya ikuti dari awal sampai akhir ini, eh, titik tumpu analisis Ciro ini sangat bersifat struktural ya. Jadi seolah-olah ada beberapa musuh besar yang kita hadapi, di antaranya kapitalisme, neoliberalisme, kemudian political power gitu kan. Setidaknya ada tiga musuh utama itu. Nah, bayangan saya tuh cara merespon atau menghadapi tiga musuh besar itu ada dua. Satu itu kita punya power secara struktural, jadi apakah kita jadi pejabat publik tapi dengan idealisme yang kuat, atau kita mengerahkan gerakan massa untuk menekan penguasa. Nah, di antara yang ditekankan Pak Rahmat di awal adalah soal gerakan sosial tadi ya. Jadi kalau kita tidak bisa punya posisi politik yang memadai, sebenarnya kita punya jalur lain lewat gerakan sosial. Nah, pertanyaan saya adalah gerakan sosial yang dimaksud itu apa, Pak? Apakah sekadar turun ke jalan, menekan gitu ya, semacam gerakan yang selama ini kita pahami atau sebagian besar orang pahami tentang gerakan sosial, atau gerakan sosial itu juga bisa meliputi konsistensi kita dalam menyuarakan praktik-praktik ketidakadilan atau konsistensi kita juga dalam mengadvokasi kelompok-kelompok rentan. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dimas. Baiknya langsung ditanggapi apa dirapel ya, Pak Rahman? Saya langsung ya, biar nggak lupa. Silakan. Ya, makasih Dimas. Dimas ini eh, pelanggan pelanggan setia sisi kita ya. Dari awalnya rajin Bung Iman. Jadi kayak Dimas ini Bung Iman ini harus kita rekrut nih, harus kita rekrut di sayap-sayap P2G ini ya. Pasti masuk saya di Pensos. Jadi ada Dimas, Semoga ada mau. ada siapa lagi? Tadi ada Ilman ya. Ada Ilman, mana Ilman? Ada Ilman, ada Fatoni nih, Fatoni seniornya Dimas nih ya. Ya tadi ada Ilman kalau nggak salah. Ilman angkatan 2000 berapa itu saya lupa. Nah, eh, apakah harus turun ke jalan? Enggak, mesti turun ke jalan. Itu kalau kita bicara gerakan sosial itu banyak opsinya ya, banyak strategi-strateginya. Tadi yang Bu Iman sampaikan, kita bisa formulasikan, kita bisa petakan kita mau apa gimana. Nah, salah satu contoh yang menarik ya, itu yang pernah dilakukan oleh Bung Sabil ya. Bung Sabil ini adalah korban korban yang tadi yang disebut oleh Bung Dimas sebagai politik santun, korban dari politik santun oleh eh, oleh rezim ya, oleh negara ya, oleh Ridwan Kamil saat itu, dan akhirnya kemudian dipecat eh, eh, Bung Sabil ini. Nah, apa yang menarik, Bung Sabil itu bergerak sudah melakukan gerakan sosial ya, yang itu memberikan pengaruh yang dampak yang besar saat itu, dan dia jadi korban ya, dan dia jadi korban gitu ya. Dan Bung Sabil dia nggak punya kuasa dong, dia nggak punya kuasa, dia hanya guru biasa, guru swasta. Mungkin kalau dari segi gaji mungkin besaran gajinya Dimas sama gaji Sabil gitu kan. Tapi Sabil menurut saya saat itu, kalau kasus Sabil ya, kalau teman-teman coba cek di Google kasus Sabil, dan saat itu kan kita juga P2G sempat ikut ini ya, ikut mengadvokasi ya Bung Iman ya, sampai Sabil kemudian kita rekrut, kita masukkan, kita undang di P2G gitu kan. Untuk melakukan kesadaran intelektualnya gitu. Jadi Bung Sabil memberikan, dia nggak punya kuasa, dia nggak punya power, dia nggak punya struktural apapun. Tapi Bung Sabil melakukan itu sebagai satu panggilan moral dan panggilan etik gitu ya, sekaligus panggilan intelektual untuk melihat isu yang lebih luas gitu. Dan akhirnya resikonya ya Bung Sabil menerima itu gitu kan, ya dipecat, kumpul rame lah, inilah apalah oleh tapi kan kita sebagai sesama aktivis melihat ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Bung Sabil, bahwa ini Bung Sabil sudah berada pada standing yang benar, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang intelektual publik saat itu misalnya gitu ya. Nah, jadi
nggak mesti dengan kekuasaan, nggak mesti dengan turun jalan. Siapapun di antara kita, kayak saya nggak punya kekuasaan. Kekuasaan apa sih? Saya dosen itu cuma dosen mediocre gitu ya, dosen-dosen proletar yang nggak punya jabatan, uang dikasih jabatannya saya nggak mau, ya saya lebih suka kayak begini kan, kemudian mas ngobrol dengan teman-teman dulu, itu buat saya lebih lebih menjanjikan dan lebih emansipatoris lah dibandingkan dengan jabatan ya Bung Sabil betul. Nanti bisa dicek di Google pengalaman Bung Sabil seperti itu. Atau nanti kita kasih waktu pengalaman Bung Sabil pada saat itu gimana gitu ya. Nah itu, jadi nggak mesti punya jabatan. Nah apa yang dilakukan oleh contoh yang lain, oleh Bung Alfian. Nah, di sini ada Bung Alfian kan. Ya, Bung Alfian dari Surabaya, P2G Surabaya. Itu juga sebenarnya Bung Alfian nggak punya kuasa. Dia nggak punya kuasa, dia nggak punya struktur. Tapi dia melakukan pilihannya dengan gerakan berbasiskan media sosial. Ya kan? Nanti cek teman-teman di IG-nya Bung Alfian. Itu followers sih. Apa yang diangkat oleh Bung Alfian itu bukan hanya follower ya, tapi langsung langsung menjadi isu publik juga. Langsung direspon, langsung nyerempet, nyenggol-nyenggol ke Kementerian Pendidikan, bayangkan. Itu kan gerakan sosial juga. Jadi gerakan sosial itu bukan hanya berarti kita turun ke jalan, kemudian eh, demonstrasi, itu ya itu bisa jadi. Nah, sekarang lagi rame-rame untuk menjelang pemanasan nanti Januari untuk gerakan menolak PPN 12%, kenaikan PPN 12%. Itu betul gitu ya. Tapi sekarang eranya udah berubah. Eranya adalah sekarang itu bisa berbasiskan media sosial. Abu Alfian melakukan itu. Sabil melakukan itu dulu, gitu ya, pengalaman itu, dan harus menerima sikap pilihannya adalah dia diberhentikan, gitu ya, karena melakukan protes terhadap yang dianggap berseberangan dengan basis yang dimiliki oleh Sabil misalnya. Dan dan semua di antara kita itu kita bisa melakukan gerakan-gerakan. Memang kalau gerakan sosial kan lebih kolektif ya, lebih kolektif artinya semua orang bisa bisa terlibat di situ. Nah, P2G itu bisa, kenapa tadi saya menyebut contoh P2G, karena ya P2G itu adalah sebagai sebagai apa representasi lah ya, representasi untuk berserikat, untuk berjejaring begitu. Dan apakah wajib kemudian ke serikat-serikat buruh, serikat buruh? Nggak wajib, hanya instrumen. Jadi P2G itu instrumen untuk melakukan gerakan-gerakan sosial. Jadi bayangin kalau misalnya ada teman-teman guru yang sudah 20 tahun cuma dibayar upah 200.000, 300.000 ya, berbulan-bulan, kan kemudian tidak ada yang bisa menyuarakan, tapi misalnya seperti Bung Iman yang nggak pernah lelah menyuarakan dengan kolaborasi dengan media misalnya gitu ya. Taruhlah Kompas, itu kan Kompas ketika dimuat di Kompas orang akan membaca, menteri pun akan membaca itu. Jadi maksud saya di situ ya. Nah, jadi gerakan sosial itu adalah pada level yang lebih luas, tapi kita bisa mulai dari gerakan intelektual dulu. Siapapun di antara kita itu bisa melakukan gerakan intelektual di kelas. Anda bisa punya jaringan komunitas dengan dengan anak-anak miskin, melakukan advokasi, melakukan pencerahan, ngajarin membaca, ngajarin menulis. Nah, itu pun bisa masuk dalam kelompok-kelompok gerakan sosial gitu ya. Karena apa? Karena mentransformasikan pemikiran, perubahan pemikiran dan seterusnya. Jadi jangan disederhanakan pada level yang sederhana dengan turun ke jalan, turun ke gerakan, enggak juga. Tapi ada beberapa pilihan yang lain. Boykot bisa juga gitu ya. Mogok ya kan. Tempo hari sempat muncul wacana bagaimana ya, gimana kalau kita guru-guru mau mewacanakan mogok mengajar misalnya. Itu gerakan sosial gitu kan ya. Dulu hakim sempat sempat minta naik gaji dan mereka mogok untuk bersidang misalnya. Nah, kita juga bisa guru tuh, misalnya guru dosen di dosen sempat muncul wacana tuh. Saya ikut di grup Serikat Pekerja Kampus, itu sempat muncul wacana gimana dosen-dosen untuk menaikkan gaji dan kita akan mogok mengajar. Kalau di luar negeri udah biasa, dosen-dosen di Melbourne, misalnya Australia, itu mereka mogok mengajar karena mereka yang naik gaji. Ya. Terus seperti itu, pilihan-pilihan apa? Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Mungkin saya menambahkan ya, Mas Dimas ya. Ada privilege ya kalau teman-teman sosiologi itu punya alat analisisnya gitu ya. Saya sejarah ya agak-agak sosial.
Tapi teman-teman yang nggak punya alat analis itu gimana gitu ya. Nanti mungkin bisa dibahas Pak Rahmat. Oke. Contoh lagi Mas Dimas, 2022 ini P2G kan menolak RUU Sisdiknas tanpa turun ke jalan dan itu batal gitu. Itu salah satu contoh. Nah, itu adalah kolaborasi antara organisasi profesi, media sosial dan teman-teman yang bergerak di berbagai media. Itu contoh saja. Baik, selanjutnya Mas Rifai Nugroho, silakan. Oke, bisa dengar suara saya nih, Pak. Ya, terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifai Nugroho, mahasiswa Sosiologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ini tadi sedikit saya setuju dengan pendapat Mas Wira tadi yang mengatakan politik santun itu kan gimana ya? Kan kayak subjektif rasanya. Makanya saya terkadang kepikiran sama omongannya Rocky Gerung kalau masalah kritis itu nggak boleh ada sopan santunnya. Nah, terus gini, saya tadi kan mengatakan tentang pemikiran kritis. Saya sebagai mahasiswa terutama kan ini masih maba semester 2 ini. Saya pernah mencoba mengajak teman-teman kelas saya yang paling muda contohnya. Mereka itu saya ajak misal melek tentang pendidikan di Indonesia itu kasusnya begini, begini, saya beri studi kasusnya. Terus saya berikan contoh langsung dari saya sendiri. Mereka itu saat makan kayak bilang, ah, nggak penting, apalah, mending lakuin apa yang kamu mau. Kenapa sih kok ngurusin pendidikan? Kayak nggak penting banget. Lah, kan kayak tadi, secara nggak langsung kan neoliberalisme sama kapitalisme kan mempengaruhi dari cara berpikir kritis. Seakan-akan berpikir kritis itu sudah mulai tidak penting, mulai ditinggalkan. Padahal itu sendiri adalah mahasiswa sosiologi yang diharuskan untuk berpikir kritis. Nah, untuk Pak Rahmat sendiri kan mestinya sudah pernah mengalami fase saya sebagai mahasiswa terutama maba. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajak teman di kalangan mahasiswa sendiri itu untuk bisa berpikir kritis terutama dalam isu pendidikan, tetapi membuat mereka itu terasa enjoy, tidak sebel dengan cara berpikir kritis kita tentang pendidikan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Rahmat. Saya ulang kembali ya. Ngajak teman-teman tapi enjoy gitu ya. Nggak pusing gitu diskusi terus tuh gimana coba? Silakan Pak Rahmat. Diskusi emang Iya, pusing sih emang. ya, bagus. Ini pertanyaan Rifai. Rifai ini pe- pendengar setia. Ini murid murid ideologisnya Ca Alfian dari Surabaya ya. Katanya sering diskusinya di lapaknya Marx ya, Marx Tabak, bukan martabak, Marx Tabak. Nah, ini menarik menurut saya gitu ya. Jadi Bung Alfian ini, Ca Alfian ini ternyata jualan bukan jualan martabak, jualan Marx Tabak. Nah ini Rifai ini kader ideologisnya Bung Alfian, gitu. Suka ngobrol diskusi Marx Tabak di dagelan apa di dagangannya Ca Alfian. Nah oke. Eh, ya memang ini tantangan berat ya. Tapi kira-kira gini, eh apa nggak semua orang bisa melakukan betul kata Rifai karena jangan kan saya sendiri kan merasa itu ya, merasa tantangan buat saya tertampar juga. Saya ngasih ceramah, ngasih diskusi gitu, tapi kadang-kadang saya ngajak mahasiswa saya di kelas itu yang yang interest itu paling cuma berapa orang, satu dua orang dari 30-40 orang di kelas gitu. Tapi buat saya itu pun bagus, artinya memang ini seleksi alam dan nggak mudah gitu ya. Kenapa nggak mudah? Karena nggak semua orang interest itu kan, bahwa mereka diajak ngobrol Harry Jiro, Michael Apple gitu kan, mereka memang belum suka. Tapi ketika mereka diajak misalnya Korea apa K-pop, diajak ini mereka lebih antusias gitu ya, diajak ini lebih antusias. Nah memang perlu ada pendekatan-pendekatannya gitu ya, pendekatan-pendekatan yang lebih populer lah gitu ya. Kalau zaman-zaman aktivis 90-an dulu kan, zaman-zaman saya itu kan kita diskusi kan diskusi di warkop ya, di warkop gitu ya, di warteg gitu kan. Nah memang kalau sekarang kan udah nggak zaman lagi di warkop di warteg itu kan. Nah harus makan sambil makan bukan martabak, Max tabak gitu ya. Nah jadi mungkin apa ruangnya itu harus harus yang lebih populer lah gitu ya. Misalnya ya memang diskusi soal itu bisa di kafe-kafe misalnya gitu kan, di ruang-ruang publik yang lebih populer gitu ya. Itu mungkin lebih bisa masuk ya karena dunia berbeda. Zaman-zaman saya dulu kan zaman-zaman generasi saya 90-an, 90-an akhir ya, 90-an akhir
di penghujung reformasi itu, ya kami diskusinya di mana ya, di warteg, di warkop gitu kan, ya, yang mana itu kan murah meriah saat dulu, belum begitu banyak, dan masih sangat sedikit kafe-kafe, dan itu mahal kalau kafe-kafe di kota-kota besar gitu ya. Eh, tapi itu hidup tapi justru itulah ide-ide perlawanan reformasi dan diskusi-diskusi terhadap otoritarisme negara Orde Baru saat itu tuh muncul di warkop, di warteg gitu kan. Nah sekarang mungkin berbeda, trennya berbeda. Trennya itu harus muncul, diskusi-diskusi itu muncul di ruang publik yang lebih populer, kafe misalnya gitu kan, di rumah makan yang ya lebih populer lah gitu ya. Tapi tetap ada semangat perlawanan yang harus tumbuh di situ gitu, dan tidak tergerus ke dalam tadi yang disebut sebagai consumption populer tadi ya, atau consumption culture tadi gitu ya. Menurut saya itu ya, atau juga bisa menggunakan misal opsi-opsi media sosial misalnya gitu kan. Jadi pernah ada satu mahasiswa saya menulis skripsi tentang apa itu, belajar sosiologi tapi dengan menggunakan media sosial. Itu menurut saya menarik ya. Jadi ngajarin anak-anak sosiologi tapi tidak dengan cara menggurui gitu kan. Nah kalau kayak model gini kan, wah, kelihatan kayak menggurui kan, saya mengajarkan oh inilah edit zero dan seterusnya gitu kan. Atau bisa juga dengan misalnya apa itu, dengan ada channel YouTube atau apa gitu ya, sehingga lebih lebih masuk lah ke dalam dunia sekarang dibandingkan dengan zaman yang kami dulu kan. Itu kan berbeda generasi, berbeda zamannya gitu ya. Eh, Termasuk kalau dulu kan kita harus harus kami harus beli buku ke Jogja misalnya gitu kan, cari buku-buku yang murah gitu. Sekarang Anda bisa bebas download, bisa searching, browsing dan seterusnya dengan buku-buku itu kan. Dulu zaman-zaman itu kan kami harus harus apa namanya, ya harus masih sembunyi-sembunyi cari buku-buku paham gitu ya, cari-cari buku-buku tentang gerakan-gerakan kiri misalnya gitu kan, karena masih dianggap sensitif gitu ya. Tahun-tahun itu kan awal-awal Orde Baru itu meskipun sudah reformasi tapi masih agak sensitif. Baca buku Marx terbuka itu masih sensitif gitu kan. Nah sekarang semua bisa bawa buku Marx ke kafe-kafe, bisa bawa buku novel Pram di mana-mana gitu ya. Di jalan, di kota, atau di kereta, di dulu masih belum bisa awal-awal itu, karena masih dianggap PKI lah, komunis lah, ateis lah dan seterusnya gitu ya. Eh, Apalagi misalnya dulu saya ingat, dulu saya sempat tukaran buku dengan teman saya dari UGM. Dia anak saya di HMI, dia anak PRD, dan itu sempat tukaran. Saya dapat buku-buku ID Lekra itu dari teman saya anak PRD UGM. Tapi dia kemudian dapat buku-buku dari saya tentang Cak Nur misalnya gitu kan, dapat buku-buku tentang Dahlan Dahlan Hanwirjo misalnya gitu kan, atau buku-buku tentang Islam, misalnya teologi pembebasan. Dan kita harus sembunyi-sembunyi gitu kan. Jadi saya juga harus mengamankan, karena bacaan-bacaan kalau kita terbuka itu siap-siap kosan saya digerebek saat itu gitu kan, karena membawa buku-buku Lekra, membawa buku-buku edit gitu kan, membaca buku-buku tentang Gerwani gitu ya. Tapi buat saya, karena saya pengen membaca dan saya penasaran, ya buat saya harus melakukan itu gitu kan. Jadi teman saya juga yang kena PRD juga, dia dia penasaran juga, dia pengen baca bukunya Nur Majid gitu kan, dia pengen baca buku-bukunya eh, apa Bang Iman misalnya gitu kan, atau Kunto Wijoyo misalnya gitu kan. Ya itu membuat dia ada transaksi transaksi pemikiran gitu loh. Transaksi pengetahuan, dan itu menurut saya bagus gitu ya di era yang saat itu. Nah sekarang kan udah terbuka, ada mau mengakses buku-bukunya ID, buku-bukunya Lekra, buku-bukunya Gerwani, dan seterusnya terbuka. Jadi menurut saya memang konteksnya berbeda dan harus kreatif pendekatannya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Seperti itu Mas Rifai tadi paparannya ya. Tapi memang kebetulan ini berkaitan dengan pertanyaan ketiga dari Mas Andi Febriansyah ya. Jadi Mas Andi ini guru honorer muda, teman kita di P2G yang memang kita berkoalisi terhadap kasus cleansing guru honorer. Mas Rifai sedikit cerita ya, guru honorer DKI Jakarta yang kena cleansing itu yang laporan sekitar 200, lalu yang aktif berdialog itu mungkin hanya 40, yang kemudian sering ikut rapat online itu sekitar 25, yang ikut rapat offline-nya itu 15 gitu ya, yang nanti konsisten tetap
berdiskusi itu hanya 5 sampai 10. Jadi jadi memang itu tantangan gerakannya, dan saya kira formulanya bisa dirumuskan dengan masing-masing. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang Pak Andi nih, Pak Rahmat, bagaimana cara membangun kesadaran pada khususnya guru muda ya untuk melek terhadap isu sosial di Indonesia. Nah, ini juga yang menjadikan kita tuh ini ya lumayan frustasi juga. Jangankan isu sosial ya, sesama sesama guru aja atau penderitaan dirinya aja tuh sulit untuk bergerak. Nah, kira-kira gimana Pak Rahmat? Silakan. Ya, salah satu opsinya adalah menurut saya bisa bisa bergabung dengan kelompok-kelompok gerakan ya. Karena kalau bergabung dengan kelompok gerakan, nah ya ini Max Tabak tadi ya. Ini bagus tuh idenya. Jadi saya lihat di komennya Alfian IG-nya, wah ini menarik nih, Max Tabak nih, bukan martabak gitu ya. Tapi hati-hati, ini Alfian punya resiko nih, dagangannya bisa digerebek nih. Karena ada embel-embel Max Tabak. Di dekat martabaknya ada kodim nggak? Kalau udah tahu dari mulut ke mulut, dari P2G ini bisa menyebar, di bahaya nih Alfian. Terancam dagangannya ini kan. Jadi itu nanti kalau ini bisa diperingati perayaannya dagangan Alfian sejak kelahirannya Max ya. Setiap bulan Mei itu kelahirannya Max, itu diperingati kelahiran Max, itu Max Tabaknya Alfian ya. Itu luar biasa, itu menarik ya. Nah, memang kalau sendirian agak susah ya, Bung Andi. Jadi menurut saya ini bisa anak-anak muda itu, apalagi guru-guru Gen Z ya, guru-guru Gen Z yang Gen Z awal ya. Nah, saya tahun 2004 ini banyak mengisi guru-guru pelatihan guru-guru di Jakarta, dan banyak peserta yang guru-guru Gen Z ya, kelahiran mereka itu 97, 98 ya, 99 yang baru-baru lulus, dan mereka banyak yang PNS, banyak yang P3K, banyak yang juga di swasta gitu ya. Nah, terus kalau saya coba tanya-tanya nih ya, saya coba pancing-pancing. Jadi kalau acara pelatihan itu kadang-kadang saya lupa ini pelatihannya apa gitu kan. Karena udah kasihkan ngobrol tentang, saya ajak ngobrol ke politik, saya ajak ngobrol ke relasi negara dengan guru di mana, padahal pelatihan itu pelatihan tentang diferensiasi atau apa. Saya bilang udahlah, itu gampang dibaca, dipelajari lagi. Nah, saya tanya tentang Orde Baru. Saya tanya Orde Baru ke guru-guru muda itu. Saya tanya, gimana Bapak Ibu yang guru-guru muda ini ya, Gen Z awal. Oh iya Pak, ini saya tahunya cuma dari TV Pak, coba dari ini Pak, atau dari ini baca ini, oke bagus, saya bilang itu. Terus apa yang masalah yang dia paling dihadapi oleh Orde Baru? Kan, oh ini Pak, ada yang Soeharto Pak, oke. Nah, terus apalagi selain Soeharto? Ada yang lebih kritis, bagus saya bilang. Siapa itu? Apa? Oh ini Pak, ada yang tentang otoriternya Pak, penculikan. Nah, mulai masuklah ke penculikannya, isu HAM-nya mulai masuk ke situ. Berarti ini bagus, gitu kan? Bacaannya bagus, saya bilang. Tapi itu bisa dihitung. Itu bisa dihitung ketika saya ingin pelatihan di Jakarta. Hampir saya keliling di Jakarta, utara, barat, pusat, timur, selatan, gitu ya, pusat semua. Hampir semua itu bisa dihitung dari jari ini, bisa dihitung 3-4 orang gitu ya, guru-guru itu gitu ya. Apa namanya? Tapi setelah itu saya pancing lagi, ini ternyata ini isu soal hak asasi manusia, soal demokrasi yang hilang gitu kan, soal kemudian otoritarianisme misalnya gitu kan. Nah, jadi memang itu masalah yang menjadi penting. Nah, apa yang menjadi catatannya adalah, menurut saya, kalau hanya dengan belajar sendiri itu bisa juga. Tapi mungkin akan lebih efektif, akan lebih masif kalau teman-teman yang guru-guru muda itu bisa berjejaring, ya, bisa berserikat gitu ya, bisa untuk membangun komunitas dengan apapun ya, bukan hanya dengan gerakan guru, tapi bisa dengan jejaring, dengan kolaborasi yang lain, dengan kelompok aktivis dan kelompok budayawan, seniman, sehingga transfer pengetahuan akan lebih masif gitu ya. Kalau hanya sendiri nggak bisa gitu ya. Nah, kenapa nggak bisa? Ya karena informasinya hanya bersifat tunggal. Tapi kalau misalnya informasinya teman-teman berjejaring, bergabung dengan kelompok gerakan ini, maka suplai pengetahuan ini akan bagus, akan terbawa dalam suasana advokasi, akan belajar orang bagaimana terlibat dalam perdebatan intelektualis itu, akan terlibat dalam mengakses bacaan-bacaan yang
yang substansial misalnya gitu kan. Nah itu akan bagus di situ sebenarnya. Jadi eh, apa? Karena kalau hanya mengandalkan ke sekolah, Anda nggak bisa. Sekolah Anda akan jadi mesin-mesin birokrasi pendidikan. Saya Pak, semakin Anda hanya mengandalkan ke sekolah, gitu ya, Anda hanya akan menjadi eh, mesin budak-budak birokrasi sekolah. Tapi ketika Anda keluar dari sekolah, gitu ya, Anda bergabung, jaring dengan aktivis, dengan gerakan-gerakan guru, gerakan-gerakan profesi yang lain, maka akan mendapatkan benefit yang lain. Benefit soal apa? Benefit soal pengetahuan, jaring gitu kan, benefit soal misalnya akses referensi, pengetahuan, kemudian mungkin juga akses ekonomi yang lain, benefit ekonomi yang lain kalau kita berbicara dalam jangka panjang ya gitu ya. Karena apa itu kan termasuk dalam modal sosial juga. Jadi menurut saya dan sekarang terbuka. Jadi platform-platform atau serikat-serikat guru itu juga bisa menjadi opsi gitu ya. Karena apa? Karena itu menjadi penting. Saya aja sebagai dosen saya masih harus belajar juga dengan berjejaring di serikat guru, di gerakan guru. Karena apa? Karena isunya adalah isu tentang pendidikan juga. Karena saya ada di LPTK, sehingga saya harus mengerti dan saya harus belajar mengenai isu-isu guru yang dialami oleh teman-teman guru di sekolah-sekolah, gitu ya, mengenai upah, mengenai kesejahteraan, mengenai perlindungan guru, mengenai kompetensi guru di mana, mengenai PMM di mana. Dan kalau Anda merasa guru pun, maka itu pilihannya adalah untuk melakukan pilihan berjejaring itu lebih penting juga. Kita akan semakin kuat lah kira-kira kalau kita berjejaring seperti itu. Ya, saya kira demikian, Iman. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat atas paparannya. Jadi memang saya sedikit menambahkan ya Pak Rahmat ya. Memang beberapa contoh gitu ya, fakta-fakta terbaru misalkan ini termasuk teman-teman Gen Z gitu ya. Kan ada guru-guru, kalau kita pernah dengar kasus, ada guru calon PNS yang dia membuka korupsi gitu kan ya. Nah, di Bandung kalau tidak salah di Pangandaran. Nah, itu kan dia akhirnya dipecat karena dia melaporkan korupsi itu dan lain sebagainya. Nah, analisis kami ini sempat sampai pada satu titik di mana kalau ini menjadi gerakan sosial di mana dia mentengahkan masalah ini sebagai masalah struktural atau dia punya organisasi mungkin dia tidak akan tadi seperti resign dan lain sebagainya. Nah, ini ada fenomena seperti ini Pak Rahmat ya. Kita pernah kan ada di zaman ketika strukturalisme ya, maksudnya pendekatan struktural itu sudah ditinggalkan gitu ya. Lalu banyak teori-teori baru. Nah, fenomena di lapangan, misalkan di keguruan, bagaimana masalah-masalah mereka ini di sekolah secara struktural, di badan kepegawaian negara atau di pemerintah daerah, selalu melihat persoalan ini balik ke individu. Sehingga kemudian ada dua influencer, misalkan saya sebut ya, yang nantinya mereka ini kemarin baru saja resign jadi guru PNS. Guru PNS itu impian semua guru honorer ya, yang setelah resign mereka mungkin sedikit membocorkan alasannya lah karena lingkungan toksik dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebuah pendekatan individu. Jika Anda tidak cocok dengan lingkungan tersebut, ya maka itu masalahnya bisa diselesaikan secara individual atau ada masalah dengan lingkungan toksik dan lain sebagainya. Saya sangat menyayangkan itu karena ini kan sebetulnya bisa menjadi gerakan sosial. Kenapa kita tidak menghilangkan atau berhadapan-hadapan dengan lingkungan toksik itu gitu, tapi malah kembali ke individu terus resign. Jadi, nah ini takutnya jadi contoh guru-guru lain. Oh ya udahlah kalau ada masalah struktural saya berhenti jadi guru gitu. Dan ini juga kan jadi masalah di masa depan. Semua guru resign karena merasa lingkungannya toksik. Padahal bisa melakukan sesuatu gitu ya. Saya nggak muluk-muluk gitu ya untuk merubah lingkungan tersebut. Nah, pendekatan individu ini juga menurut saya menjadi hambatan juga untuk di guru khususnya gitu ya. Sehingga kemudian uh, teman-teman itu melihat ini sebagai oh iya ini masalah saya masalah mental. Mungkin Pak Rahmat tahu ya bahwa di dalam beberapa riset-riset tentang Gen Z itu kan selalu diutamakan ini adalah ada masalah mental sehingga mereka kembali ke pribadinya gitu, tidak mau melihat ini secara struktural. Jadi saya kira perkembangan teoritis bahwa struktural itu sudah ditinggalkan ini juga menurut saya berbahaya gitu, seperti joknya Zizek ketika berdebat dengan seorang psikolog ya yang mengatakan kalau
kita punya masalah gitu kan, secara struktural, tolong rapihkan rumah kamu dahulu katanya gitu kan. Kata Zizek dibalik, kenapa Anda tidak mengatakan itu sama orang-orang di Korea Utara gitu kan? Kalau pemerintahnya, kalau di Korea Utara itu masalahnya sangat besar, ya udah Anda bersih-bersih di rumah aja gitu. Tapi kan ternyata enggak gitu kan. Nah ini juga saya kira sangat penting didiskusikan. Nah saya hanya mengelaborasi saja. Ini Andi Febrian ini ingin bertanya mungkin. Silakan Mas Andi. Oke, terima kasih kawan-kawan P2G yang sudah mengadakan diskusi ini, menarik banget. Mungkin ingin menanggapi aja ya pada Pak Rahmat. Itu adalah salah satu yang digambarkan oleh Bang Iman, problematik yang ada di guru-guru muda atau guru-guru Gen Z sekarang. Nah, yang menjadi tadi menarik dari Pak Rahmat bilang kalau memang generasi Gen Z itu cenderung lebih banyak menghabiskan waktu diskusi di kopi shop ataupun nonton K-pop dan lain-lain. Nah, saya pernah ada cerita, ini juga belum lama kasusnya. Ketika itu memang di Jakarta guru honor murni itu di cleansing atau di PHK massal, Pak. Nah, kenapa dari 4.000 guru honorer yang ada di Jakarta hanya beberapa saja yang melek dengan isu cleansing tersebut. Nah, ini kan menjadi sebuah kesadaran palsu bagi guru-guru dan akhir output perjuangan kami dan teman-teman dikontradiksikan atau bisa dibilang ini tuh bukan karena kalian, ini tuh bukan karena perjuangan dari P2G, LBH Jakarta ataupun guru-guru yang muda itu di Jakarta. Ini tuh hasil dari perjuangan kepala sekolah. Narasinya dihapus ataupun dihilangkan dari perjuangan kami. Itu salah satu konstruksi yang ada di tatanan struktural di sekolah. Padahal pemecatan itu dilakukan kepala sekolah. Ini jadi prihatin juga. Nah, permasalahan di kami, guru-guru yang mengajar yang langsung dari atasnya itu kesepakatan dinas pendidikan, itu cenderung kita sulit untuk merespon ataupun bersuara terkait apa saja kebijakan yang menurut kami itu tidak manusiawi. Bahkan saya pun pribadi itu masuk grup WhatsApp yang berbeda wilayah dengan saya karena saya dilempar, tidak boleh bersuara keras di grup itu. Padahal konteksnya hanya bercanda saja. Nah, jadi separah itu ternyata kesadaran di ruang lingkup guru gitu. Bahkan sesama honorer juga masih sikut-sikutan. Udah lalu nggak usah terlalu banyak bicara, nggak usah banyak komplain, udah jalanin aja. Padahal kita tahu kalau dalam pedagogik juga ada critical thinking, di mana kita menanamkan kritis di kelas. Dan saya tidak berharap lebih sebenarnya pada guru-guru saat ini. Tapi saya berharap dari anak didik saya yang di SMA, itu saya terharu beberapa anak-anak saya mungkin sekarang sering ikut aksi kamisan, atau bahkan kalau saya masih sering turun ke jalan tuh ada beberapa murid saya yang datang dan cium tangan, itu jadi terharu gitu. Dan itu bukan 1-2 orang, tapi banyak ternyata saya menciptakan bibit-bibit di bawah menjadi revolusioner. Dan menurut saya ketika guru-guru muda ini sudah tidak bisa diajak berjuang, mau itu dalam bentuk serikat ataupun individual, tapi saya yakin apa yang terjadi di kelas, apa yang kita tanamkan di kelas itu mendapatkan respon yang baik beberapa siswa ataupun beberapa murid yang melek, Pak. Saya melihat itu sekarang kayak gitu. Jadi ada transformasi. Kalau saya lihat itu, saya angkatan 2014. Kalau dulu memang saya masih merasakan membaca buku Tan, membaca buku Marx itu dicap komunis, bahkan di kampus saya dibilang antek-antek komunis lah. Atau ada anarkis juga dibilang gitu. Tapi di era sekarang ini saya melihat angkatan semenjak pasca COVID itu justru gerakan menjadi fashionable. Anak-anak ini menjadi fashion mereka. Kalau dia melakukan demonstrasi, kalau mereka melek terhadap kiri-kiri, itu menjadi fashion dia atau menjadi kultur mereka gitu. Jadi di sini saya bisa bilang bahwasannya nggak harus kita meromantisme dalam tanda kutip gerakan 98 ya.
Tapi sekarang tuh mulai muncul lagi gerakan-gerakan yang menurut saya harus didukung, anak-anak muda yang kritis, anak-anak muda yang sudah melek akan kebobrokan negara, itu sudah muncul lagi, Pak. Nah, disitulah peran dan fungsi guru sebenarnya. Bagaimana cara guru itu menerapkan konteks yang terjadi, bukan hanya tematik saja ataupun tekstual saja, tapi saya selalu memberikan yang terjadi ini loh di Indonesia. Dan dalam sela-sela kelas itu kita betul kata Pak Rahmat harus banyak diisi dengan realitas di lapangan. Kadang guru ini kan banyak berbohong. Bentar. Oke, tolong admin diamankan. Dari Kodim 51 sepertinya. Lanjut Mas Andi. Iya, jadi kita selain krisis guru, kita juga krisis guru-guru yang progresif sebenarnya di kelas. Jadi harus menciptakan generasi-generasi yang memang melek akan kebobrokan negara ini. Nah, itu penting khususnya di guru-guru muda. Kalau guru-guru tua saya yakin udah nggak bakal mau untuk banyak bicara di kelas. Mereka ya lebih santai-santai aja di ruang guru. Gitu sih menurut saya. Oke, terima kasih Mas Andi. Satu lagi kali Pak Rahmat biar sekalian ya. Ya, oke. Oke, Mas Yosep silahkan. Mas Yosep. Baik, selamat sore. Sore silakan. Atas suara masuk. Ya. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Baik, Pak Rahmat, tadi juga Perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, mohon maaf, saya Joseph. Saya Joseph, mahasiswa di Semarang, juga aktif di sebuah komunitas lingkungan ya di Semarang dan Seragen begitu, dan juga sambil bantu volunteer di sebuah sekolah berasrama untuk bantu tugas-tugas kepamongan begitu. Nah, berangkat dari tadi terakhir yang dipaparkan oleh Pak Febri ya, semacam kita melihat fenomena itu di sekolah ada kehilangan idealisme di kalangan guru-guru. Nah, karena kita saking frustasinya, akhirnya ya sudahlah anak-anak yang kita kelola, yang kita dampingi ini, kita berusaha tularkan juga ide-ide tentang seperti tadi yang sudah panjang lebar dipaparkan. Kebetulan sekolah yang di mana saya ikut mendampingi itu adalah sekolah yang menerima siswa itu dari macam-macam daerah di Indonesia. Sehingga menurut saya sangat kontekstual kalau saya pribadi mengajak diskusi soal isu-isu lingkungan di daerah, isu-isu keadilan sosial di daerah gitu. Karena memang sering dengar sharing dari mereka seperti misalkan anak-anak dari Batak itu sering mengalami orang tuanya terjadi konflik lahan adat dan segala macamnya itu. Nah, ini kan isu-isu yang sebenarnya relevan ditarik di dunia pendidikan, namun sangat susah untuk menemukan ruang-ruang diskusi di kalangan guru-guru yang sekarang ini. Maka dari itu mungkin adalah jalur alternatif yang baik ketika mengajak kolaborasi anak-anak ini gitu. Nah, di komunitas yang saya gabung ini, komunitas lingkungan namanya Alam Lejar Bumi Makulata di Seragen dan di Semarang, itu kami berpendapat dan punya pandangan bahwa untuk membantu istilahnya pembebasan manusia, pembebasan anak-anak di sekolah itu harus benar-benar harus berangkat dari akar rumput. Nah, kita punya gagasan itu semacam sekolah komunitas ya, memang sudah banyak contohnya sekolah komunitas, sekolah berbasis alam begitu. Bagaimana kalau ini memang direplikasi di daerah-daerah di Indonesia gitu. Nah, ini hanya sebatas gagasan aja dan saya ketemu tempat diskusi yang menarik sore ini, maka dari itu mungkin minta masukan dari Pak Rahmat dan yang lain terkait gagasan semacam ini. Karena ya selama ini mungkin di Semarang, di kota tempat saya tinggal pun ada sekolah semacam itu, sekolah alam begitu. Tapi tentu banyak tantangannya, terutama di formal, di legal formalnya, kemudian di guru-guru yang memang mau gabung itu pun cukup susah. Nah, ini terkait gagasan semacam ini tuh bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih. Baik, silakan Pak Rahmat. 2 pertanyaan dari Mas Andi dan Mas Yosep. Seperti satu nafas ya. Silakan. Ya, kasih. Ini menarik yang saya yang kedua dulu ya. Isu lingkungan itu menarik. Isu lingkungan itu gitu. Sekarang tuh pendekatannya adalah pendekatan tadi yang Zero menyebutnya sebagai pendekatan interdisipliner.
Jadi pendidikan itu tidak hanya dipahami pendidikan yang lebih teknikal ya, lebih praktikal sekolah guru no gitu ya. Tapi sekarang dia bisa lebih luas lah, climate change ya, climate justice, social justice. Saya misalnya tahun ini 2024 ini saya sebagai salah satu dari fellow dari namanya adalah Equity Initiative Fellowship yang itu ada di Bangkok. Yang itu isunya adalah isu soal apa? Banyak soal mengenai health justice, kesehatan, keadilan kesehatan, health justice. Awalnya saya juga berpikir, karena saya bukan orang medis, saya bukan dokter, saya bukan perawat, bukan dokter, bukan kesehatan masyarakat, tapi ketika saya apply pertama, ternyata isu health justice itu bisa masuk semua pun. Dan kebetulan saya adalah di sosiologi dan saya bergerak juga mengadvokasi di kelompok-kelompok masyarakat adat, dan saya masuk di situ untuk mendalami mengenai health justice ya, health justice, kemudian apa health issue, health equity. Saya lihat ini pakai kaos ini, teman-teman bisa lihat ini kaos ini ada health equity gitu ya. Nah, apa poinnya? Isu lingkungan itu bisa masuk untuk bisa membangun mengenai keadilan sosial gitu ya. Nah, ambil contoh ya, kalau teman-teman tahu mengenai Romo Mangunwijaya atau yang kita sebut sebagai Romo Mangun, itu Romo Mangun itu kan dia seorang arsitek, tapi apa yang dilakukan? Dia mengadvokasi kelompok-kelompok marginal ya di apa tuh kali Code kalau salah ya, kali Code di Jogja ya, kelompok marginal ya, kelompok marginal miskin gitu, orang miskin kota gitu ya, di situ yang daerah-daerah bantaran sungai itu, dan dia membangun tata kota, membangun perkampungan yang lebih humanis untuk para pengungsi, para orang-orang miskin itu gitu ya. Nah, itu soal apa? Itu kan soal perumahan, permukiman gitu ya. Nah, tapi isu apa? Tadi lebih luas lagi soal keadilan sosial. Nah, jadi menurut saya yang dilakukan oleh Bung Gus itu udah tepat gitu ya, udah tepat, dan itu bisa menggambarkan bagaimana apa yang oleh Hedi Jiro sebagai social justice, climate change, kesetaraan itu bisa dilakukan di situ. Tadi contoh-contohnya bagus, bagaimana anak-anak dari daerah-daerah mereka punya keunikan masing-masing, punya tradisi masing-masing. Tadi jelaskan anak Batak di sana punya problem mengenai tanah adat, kepemilikan tanah adat, itu bisa masuk ke situ. Jadi apa yang menjadi penting dari pemikiran Hijro ini itu tidak disimplifikasi ke dalam relasi pendidikan yang lebih sempit, hanya guru sekolah, no. Tapi kita coba tarik yang isu yang lebih luas. Isu yang lebih luas apa? Soal keadilan sosial, soal kesetaraan, soal kemiskinan, gitu ya, soal mengenai misalnya demokrasi, soal mengenai kesetaraan gender misalnya gitu ya, itu kan bisa kita yang lebih luas gitu ya. Nah, Romo Mangun itu contoh bahwa dia seorang arsitek, tapi rujukannya itu, rujukan orang-orang itu gitu ya, itu dipelajari oleh siapa? Oleh antropolog, oleh sosiolog, oleh arsitek gitu ya, oleh ahli hukum juga, karena itu menjadi penting di situ. Dan kalau kita tarik refleksikan, abstraksikan lebih luas, Romo Mangun itu dari mana pemikiran itu? Dari Paulo Freire. Itu Freire banget itu sebenarnya, pendidikan yang membebaskan banget sebenarnya. Pendidikan yang membebaskan, kita tarik lagi ke Giro, itu masuk banget di situ. Ketika pedagogi di situ sebenarnya ya. Dulu ada senior saya di program doktoral antropologi UI itu menulis disertasinya tentang sekolah Mangunan yang merupakan inspirasi dari Romo Mangun tadi. Nah, itu bagus sekali sebenarnya. Jadi bagaimana idenya Romo Mangun itu dipraksiskan, dan dia punya sekolah bangunan sekolah bangunan itu, dan itu sekolah-sekolah untuk apa? Untuk kelas-kelas orang yang kelas tertindas, kelas orang miskin gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke situ. Atau misalnya kalau ada teman-teman yang bergerak dalam bidang pertanian misalnya ya, Pak, saya kan pertanian, apa kaitannya dengan soal climate change, apa kaitannya dengan dengan keadilan sosial? Nah, itu bisa masuk sebenarnya. Keadilan pertanian itu pertanian yang pertanian yang menggunakan misalnya partisipatoris pendekatannya gitu kan. Pak, saya dokter, Pak. Saya punya teman seorang dokter di Timor Leste ya, di Dili. Dia dokter dari kedokteran dari Fakultas Kedokteran Unpad ya, Bandung. Dia dokter di Timor Leste, tapi dokter di komunitas, pedesaan pedalaman
dan dia melakukan pengobatan itu secara gratis kepada orang-orang miskin di pedalaman pedesaan di Timor Leste itu. Nah, itu bisa masuk kalau kita tarik ke dalam isu yang mengenai lebih luas apa? Itu sekarang soal social justice. Tapi dia bergerak dalam bidang apa? Dalam bidang health issue, dalam isu kesehatan. Nah, itu yang saya pelajari mengenai health equity ini sekarang ini. Jadi saya sekarang banyak bersinggungan dengan dokter-dokter, dengan tenaga-tenaga medis ya, yang kebetulan karena kami lintas disiplin. Jadi ada yang saya adalah sosiolog, ada yang juga praktisi hukum, ada yang LGBT, ada yang aktivis lingkungan gitu ya, ada yang pertanian, ada teman saya di Jogja, dia orang Sleman dan dia punya apa farming, urban farming, dan isunya apa? Isunya mengenai petani milenial, pemberdayaan advokasi petani milenial. Nah, itu bisa masuk ke situ. Jadi sekarang bisa masuk dimanapun, kesehatan, kedokteran, ya ada yang mau bergerak di pertanian atau di kehutanan, misalnya hutan-hutan adat atau di lingkungan irigasi apa itu bisa masuk ke situ. Karena isunya yang lebih luas apa? Soal keadilan sosial. Nah, nyambung ke Bung Iman dan Bung apa tadi Bung Andi ya. Nah, Bung Andi betul. Memang kita nggak perlu banyak orang, Bung Andi. Kayak sekarang. Sekarang kita cuma ada 20 orang, tapi ini efeknya luas gitu ya. Ya, efeknya luas sekali. Karena apa? Ini semacam snowball effect. 20 orang itu kalau kemudian bisa mengamplifikasi namanya, mengamplifikasi menjadi isu publik mengenai apa yang kita bicarakan, itu kita tanpa sadar bahwa itu akan berkali lipat jumlahnya. Kalau kita bicara soal kuantitatif ya. Artinya kan orang suka berpikir, oh kita jumlah cuma 20 orang, 30 orang, tidak apa-apa. Memang perlu orang-orang yang sedikit, tapi militan. Kayak Bung Andi ini. Bung Andi dia berjuang untuk guru-guru yang cleansing gitu ya. Ya memang nggak perlu orang banyak. Di kampus pun nanti apakah semua dosen itu dia bersuara? Enggak juga. Mereka takut. Ya, saya pernah di SP surat peringatan oleh Rektor UNJ tahun 2016 ya bersama teman-teman dosen aliansi yang lain dan sempat di BAP oleh polisi Polres Jakarta Timur itu 5 jam ya, kami masing-masing 5 jam 6 jam gitu kan ya. Kalau buat saya sih karena saya basic aktivis, ketika saya SMA udah biasa, bukan ngadepin polisi lagi, saya di tentara udah cari saya ketika SMA, jadi hal yang biasa gitu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa melakukannya gitu ya. Jadi ketika itu di WNJ tahun 2016-2017 itu rektor diturunkan itu sebelum rame-rame mahasiswa demo itu yang mau bersuara itu cuma berapa orang bisa dihitung, 5-6 orang, dan kita semua ambil resiko semua, pasang badan semua dan siap apa? Siap di SP2 kan. SP2 itu artinya udah siap dipecat gitu ya. Udah siap dipecat artinya saya udah siap apa? Udah siap cari kampus yang lain yang bisa menampung saya gitu. Tapi karena kita berada di jalan yang benar, kita nggak punya kuasa. Tadi yang kata Dimas, kita nggak punya kuasa. Rektor saat itu dia punya kuasa. Dia punya senjata, dia punya akses ke tentara, ke TNI, ke polisi. Gitu kan. Dia bisa pecat kami saat itu. Tapi karena kita berada di jalan yang benar, 1 hari setelah setelah surat apa SP1 keluar, besoknya rektor itu dapat SK dari menteri langsung dipecat. Coba bayangkan. Yang akhirnya kemudian dosen-dosen yang dulu kita ajak demo dengan mahasiswa, dengan BEM ya, dengan BEM gue aja, kita demo pada nggak mau gitu kan. Setelah SK rektor itu kan, mereka langsung nyamperin kita semua. Selamat ya Pak Rahmat, selamat ya Pak Robert, selamat ya Pak Ubed. Wah, akhirnya mereka baru sadar bahwa dulu diajak demo nggak mau. Tapi setelah rektor dipecat, wah mereka baru sadar bahwa oh ternyata memang mereka harus bersuara, gitu, harus bersuara. Jadi yang disampaikan oleh Bung Adi memang nggak perlu banyak, ya nggak perlu banyak, 5 orang 6 orang pun di WNJ itu rektor bisa lengser, gitu ya. Resikonya kami dipecat, ya udahlah kalau dipecat ya kali kita cari kampus yang lain gitu kan. Karena apa? Itu udah sampai kami semua itu udah dihalalkan darahnya, bayangkan di kelas-kelas yang diajarkan oleh antek-antek rektor itu ya. Itu udah dihalalkan, si Rahmat halal darahnya, si Ubed halal darahnya, si Robert halal darahnya, dan seterusnya gitu ya. Ya tapi kita sih biasa aja, kita aktivis kan gitu ya. Ya cuma dihalalkan darah ya udahlah, kita cuma punya kuasa Tuhan aja gitu kan. Tapi kan karena kita tahu ilmunya, kita tahu teorinya ya. Kita berada pada jalan yang benar sebagai satu gerakan sosial. Jadi bukan dan itu memang nggak berhenti prosesnya. Karena kalau kita berhadapan yang Bung Iman tadi bilang, kita berhadapan dengan level struktural, Bung Iman. Apa yang dialami oleh Bung Sabil dulu itu bukan hanya persoalan personal ansih Bung Sabil,
tapi itu persoalan yang juga menjadi keresahan kita semua sebagai guru, sebagai pendidik. Apa yang dialami oleh guru-guru yang lain yang cleansing itu buat saya biarpun saya sebagai dosen yang udah macam-macam, tapi buat saya adalah panggilan moral buat saya gitu. Makanya saya sering komporin di grup P2G ini. Kalau ada kasus ini, Bung Iman, saya Bung Iman, tolong diadvokasi. Meskipun kemudian sering direspon atau enggak, tapi kerjaan saya ngomporin aja. Karena buat saya itu panggilan struktural saya, gitu, panggilan moral saya bahwa itu bukan persoalan diri mereka, bukan persoalan persoalan Bung Iman. Dulu Bung Iman juga kan hampir teror kan, ketika menyuarakan sama sama guru-guru DKI ya, sebelum sebelum cleansing ya Bung Iman ya. Dulu Tiga. kasus apa P3K ya, Iya. ya kan? Kasus P3K. Dulu kami semua sempat pasang badan semua. Ini bukan persoalan Bung Iman saja. Artinya kalau Bung Iman dipanggil ya udah kita semua siap pasang badan gitu. Ya, karena apa? Ini isu publik, isu soal keadilan, soal cleansing itu bukan persoalan mereka yang diancam akan di PHK dan seterusnya, dipecat dan seterusnya. Itu persoalan struktural dan kita semua sebagai yang merasa peduli dengan pendidikan itu harus terlibat dalam isu itu. Meskipun terlibatnya mungkin beda. Bung Iman yang terdepan, gitu ya, yang terlibat dalam meeting dengan LBH, audiensi dengan mana, gitu ya. Tapi kita ada keterlibatan dan merasa bagian dari isu itu, gitu. Kira-kira itu mungkin ya poin-poin. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita sudah melewati akhir waktu ya. Saya tidak akan menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Rahmat, tapi saya kira gerakan sosial itu mungkin dan bisa dikerjakan di banyak sektor dengan kekuatannya masing-masing. Teman-teman, ini adalah diskusi P2G untuk series Desember untuk menutup tahun. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bagian media ya di P2G dan juga Ketua P2G di Surabaya, Mas Alfian, yang sudah ya menjadi salah satu inisiasi ya dalam kegiatan ini, dan juga ada Kepala Litbang P2G Kang Feriansa, di sini juga hadir Mas Anggi Afriansa, Dewan Pakar P2G, bersama Pak Rahmat juga Dewan Pakar P2G. Oke, baik, sebelum kita tutup mungkin ada sepatah dua kata dari Kabid Litbang P2G Pak Feriansa. Silahkan Pak Feriansa. Aduh, Soal ini kita. udah macam dirjen aja ada sepatah dua kata. Ya baik. Terus karakter. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Kang Anggi, Mas Alpi, Iman dan Pak Kornas ya semuanya. Tim ada Bung Satria, semua tim media yang telah melaksanakan kegiatan ini. Saya kira menggali pemikiran Jiro ini, kalau saya merasa diingatkan, woi kerjain disertasinya, ini tentang Jiro gitu. Jadi teman-teman P2G ini ngingatinnya dengan cara buat kegiatan gitu kan. Jadi asiknya seperti itu. Jadi saya on the track lagi lah ngerjain disertasinya gitu. Gitu. Tapi memang menarik ketika saya menemukan mencoba mengangkat Jiro ini menjadi satu perspektif. Kalau apa itu objek formal gitu, melihat satu fenomena digitalisasi. Makanya beberapa diskusi itu kita melihat bagaimana guru itu mendapatkan panoptikon gitu, nah bahasa-bahasa seperti itu jadi sering kita hubungkan dengan kajian-kajian posmo ya gitu kan. Tapi memang belenggu kekuasaan, belenggu operasi kekuasaan itu di mana saja, tidak lepas di pendidikan seperti itu. Sehingga ketika kita seperti Jiro, tantangan kemudaan dan sebagainya, itu menjadi kita bisa membongkarnya praktik-praktik seperti itu. Dan P2G saya kira sudah melaksanakan kalau Pak Rahmat bilang hitohnya gitu, menjaga guru sebagai intelektual publik lah seperti itu gitu. Kang Iman tadi menarik ya tulisan tentang guru badut itu, kemudian diajak. Saya belum baca ininya, belum nonton video dengan Pak Suyanto ya, tapi paling tidak ini benar-benar terasa lah gitu, benar-benar terasa bagaimana teman-teman di P2G itu sering gitu tulisan-tulisannya masuk dalam opini Kompas gitu kan, kemudian media-media yang lain gitu, kemudian kita sering dimintai pendapat. Terakhir Pak Rahmat tentang pemerasan di ini ya PPDS gitu kan, itu juga hal bahwa
eh, operasi kekuasaan gitu kan, penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi di mana-mana gitu kan, struktur yang memaksa dan sebagainya itu terjadi di mana-mana, dan ini yang menjadi bekal kita sebenarnya ketika guru calon-calon guru, bukan hanya calon guru sebenarnya, berbagai macam profesi juga itu juga mengalaminya. Terima kasih semuanya teman-teman, telah melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa gitu. Saya mohon maaf baru masuk tadi gitu kan, tapi paling tidak saya punya PR ini melihat di rekaman Pak Rahmat lagi gitu kan. Pak Rahmat, terima kasih sudah menjadi meneruskan sanatnya ke kami gitu kan gitu. Sanat keilmuannya gitu kan, sampailah ke kami gitu Pak Rahmat yang sudah dari eh, Apple, kemudian dari bahkan Jiro juga sering berkomunikasi gitu kan, akhirnya paling tidak sedikit itu dapat ke kami lah, seperti itu di kita sampai di kita saat ini. Saya kira itu teman-teman, terima kasih, sukses selalu, dan mudah-mudahan di tahun 2025 kita bisa buat hal-hal yang lebih baik lagi. Terima kasih, Iman. Baik, terima kasih Mas Feriansa. Ini satu lagi Mas Anggi, sepatah dua kata dulu loh sebagai inisiator kegiatan. Silakan. Yang penting maju terus, pantang mundur. Udah itu aja. Oke, Pak Rahmat terakhir dari Pak Rahmat closing statement silakan. Ya, ini jangan sampai berhenti di sini, Bu Iman. Jadi tahun depan kita kan bulan Februari udah siap dengan tadarus pedagogi ya. Iya, Nah, menjelang Ramadan ada tadarus pedagogi, terus kita ada bulan Mei, ingat bulan perjuangan, Hari Buruh, Hari Pendidikan. Itu nggak tahu nanti format teman-teman di Litbang yang merekomendasikan kegiatannya. Nanti Litbang ini kan mau bikin silabus perjuangan, Pak Rahmat. mantap. Nah, misalnya Bagaimana melawan sekolah, bagaimana melawan dinas, bagaimana melawan pemerintah pusat, dan bagaimana melawan pendidikan secara global. Itu nanti silakan ya, dirumuskan. misalnya nanti edisi Mei itu kalau mau kita bikin khusus Tilaar atau Ki Hajar bulan Mei itu. Jadi itu bulan Mei, jadi kan bulan pendidikan Mei itu entah Tilaar, entah Ki Hajar misalnya. Jadi kita bahas tuh, gitu kan. Nah, jadi biar ada jedanya. Jadi jedanya sekarang Desember Jiro, nanti Februari itu tadarus pedagogi. Nah, nanti jedanya kan April, Maret, April, nah Mei nanti kita gas lagi tuh edisi pendidikan Ki Hajar atau Tilaar misalnya gitu. Ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sudah saya tidak bisa mengulang. Terima kasih juga Mas Aditya ini yang sudah menjaga gawang ya untuk kegiatan ini. Mas Alfian. Oh, Mas Alfian masih ada ya. Halo Mas Alfian. Penutup dulu dong. Oh, halo, halo, halo. Maaf, nggak pakai apa ini, nggak pakai kamera ya, ini di warkop. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Acaranya luar biasa. Kita tabah saja. Gerakan-gerakan sosial itu hanya butuh ketabahan terkadang. Ya, gonjang-ganjingnya perlu kita nikmati sebagai kebahagiaan. Jadi jangan lupa gerakan sosial juga diaktifkan di ranah-ranah digital karena itu bagian dari aktivisme digital yang terkadang pemerintah atau siapapun itu lebih takut kalau kita pakai cara-cara digital ini, teman-teman. No viral, no justice itu bisa jadi gerakan bersama dalam mewujudkan politik-politik kiri semacam ini. Jadi itu saja dari saya. Semoga kita bertemu dalam episode-episode yang lebih membahagiakan. Terima kasih Kang Iman. Oke, baik. Terima kasih. Semoga teman-teman silahkan diisi link absensinya kalau mau mengisi. Ini tidak ada paksaan. Lalu juga kalau teman-teman tertarik untuk ikut P2G, silakan isi linknya sudah ada di kolom chat. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, makasih semuanya.